bareng mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya. Kenalin, aku Nia Putri Agung, biasa dipanggil Nia. Kenalin, aku Natasha Amelia, bisa dipanggil Tasya. Kenalin, aku Devira Putri Ferdiana, biasa dipanggil Devira. Aku Melisa, Olga Ivanata Kumesi, biasa dipanggil Melisa. Oh iya teman-teman, belakangan ini tugas kalian banyak nggak sih? Banyak banget. Apalagi jam-jam. Oh ya teman-teman, gimana sih kabar kalian belakangan ini? Banyak tugas. Iya, Apalagi mendekati UAS ini ya, banyak Iya. sekali tugas berdatangan. Nah, di sela-sela kayak banyaknya tugas sama persiapan mau UAS nih ya, aku tiba-tiba tuh kepikiran kayak gimana ya, misalnya kalau perempuan itu jadi pemimpin, ada nggak sih tokoh perempuan gitu ya di sekitar kita, terutama di daerah Surabaya yang jadi pemimpin, apalagi pemimpin perempuan pertama gitu ya. Nah, aku tuh sempat kepikiran sama Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kalian tahu nggak sih siapa itu Ibu Khofifah Indar Parawansa? Kamu tahu nggak, Melisa? Tahu dong, pastinya dia itu adalah gubernur Jawa Timur pertama dan itu adalah perempuan pertama yang mencetak juara di Indonesia. Kalau menurutku Ibu Khofifah itu tegas, pemberani, dan beliau itu visioner. Kalau menurutku Bu Khofifah itu pahlawan ya, pahlawan apalagi di era milenial sekarang, di mana menjadi perempuan inspirasi bagi perempuan lain untuk menjadi pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang tegas dan mampu mengayomi masyarakat dan membawa kemajuan khususnya di Jawa Timur sendiri. Betul sekali. Dan kalau menurut aku ya, Bu Khofifah Indar Parawansa tuh kayak vibe-nya tuh positif gitu loh, kayak perempuan muslimah banget gitu kan ya. Betul. Nah, di sini kayak aku juga pernah bayangin gitu loh, kenapa sih, apa betul Ibu Khofifah ini menjadi gubernur Provinsi Jawa Timur perempuan yang pertama? Benar sekali Mbak Nia. Karena sebelumnya gubernur Jawa Timur itu laki-laki semua ya. Sebelum Ibu Khofifah itu ada Pak Soekarwo atau yang akrab disapa Pak D. Soekarwo. Nah itu. Kalau menurut aku sih betul banget, karena dia kan udah menjadi sejarah. Dan sebelumnya kan dia laki-laki dan dia tuh juga melawan sistem patriarki, yaitu di mana laki-laki itu didahulukan daripada perempuan. Dan akhirnya dia membuktikan kalau dia itu adalah gubernur pertama Jawa Timur yang mencetak sejarah di Indonesia. Itu sih. Wih, berarti keren banget dong, tepuk tangan buat Bu Khofifah Indar Parawansa. Oke, di tengah itu tadi ya penjelasan kalian dan pendapat kalian mengenai Bu Khofifah yang sebagai gubernur Provinsi Jawa Timur perempuan yang pertama. Mungkin kalian tahu beberapa kayak prestasi atau pencapaiannya Ibu Khofifah sendiri gitu? Tahu, kalau aku sendiri lebih ke pencapaian yang dicapai Ibu Khofifah selama menjabat menjadi gubernur ya, khususnya pada bidang ekonomi. Bahwasannya perlu diketahui pada 2020 kita terjadi COVID. Nah, di mana ekonomi itu sangat-sangat krisis ya, khususnya di Jawa Timur sendiri, sampai mencapai angka 4,4%. Banyak banget. Dan Bu Khofifah berhasil menekan angka tersebut menjadi 2,56%, di mana itu merupakan pencapaian yang sangat-sangat luar biasa ya. Dan tidak hanya sampai di situ saja, pada tahun 2022 sampai sekarang angka persentase kemiskinan di Jawa Timur itu sekarang hanya mencapai 1,56%. Jadi di mana itu penurunan yang sangat signifikan sekali sih menurutku. Dan pencapaian selanjutnya di bidang pendidikan nih, kalian perlu ketahui bahwa di Jawa Timur selama 4 tahun berturut-turut ini menjadi provinsi terbanyak siswa dan siswinya masuk di perguruan tinggi tanpa tes. SNBP ya? Betul sekali. Jadi di mana itu merupakan pencapaian atau kinerja dari gubernur kita untuk mengupayakan bagaimana siswa-siswinya berpendidikan, yaitu dengan pelayanan fasilitas yang baik, dengan guru-guru yang terbaik juga tentunya. Dan tak hanya itu, perlu diketahui bahwa Ibu Khofifah ini meraih predikat gubernur atau pemimpin pemerintahan di daerah provinsi terbaik pada Kadin Awards yang diadakan di Bali pada tahun 2019. Wih, keren. Mungkin dari Melisa atau enggak udah Vira Kalau nih? aku sih mungkin dari KIS ya, Kartu Indonesia Sehat, karena saya juga punya IKT Indonesia Sehat, dimana itu dapat membantu dalam kesehatan. Misalnya anak saya kan dulunya sakit ya, dia tuh bisa dilancarkan lah dalam ruangannya karena ada KIS-nya itu, karena Bu Khofifah ini juga membuat KIS itu.
Lalu juga program KIP, Kartu Indonesia Pintar, di mana untuk anak-anak pintar yang mungkin kurang ekonominya ya dari orang tuanya bisa bantu mereka. Kalau menurut saya dari program kerja beliau tersebut itu Ibu Khofifah juga menerapkan implementasi cetar, yaitu cepat, efektif, tanggap, transparansi, dan responsif, dan itu keren banget sih. Nah, kan kita di sini juga bahas kepemimpinannya Bu Khofifah kan ya. Nah, apa sih dampak gaya kepemimpinannya Bu Khofifah ini dalam konteks pembangunan nasional? Mungkin kalian ini tahu gitu, biar aku jadi tahu. Seperti yang udah aku singgung tadi, Bu Khofifah itu pribadi yang tegas dan berani ya, dan visioner juga. Pandangan beliau itu luas gitu. Jadi itu tuh memberikan dampak yang cukup besar gitu bagi pembangunan nasional, khususnya di wilayah Jawa Timur sendiri. Seperti realisasi pemulihan ekonomi, seperti yang udah disinggung sama Mbak Natasha tadi setelah COVID, dan juga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu juga meningkat. Aku juga sama mungkin bisa menambahkan ya, mungkin dalam pembangunan nasional itu dalam antara pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat sipil dan kerjasama antara berbagai pihak, Ibu Khofifah ini juga membuka kolaborasi yang lebih efektif dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional itu. Pada teman-teman? Cukup sih menurutku sudah mewakili sekali ya, benar. Dampaknya pembangunan di era kepemimpinannya Ibu Khofifah ini sangat menonjol. Nggak hanya di infrastruktur saja, tetapi seperti meningkatnya pendidikan kita, ekonomi kita, itu sebuah bukti nyata bahwa memang Ibu Khofifah itu sebagai pemimpin yang inspirasi dan mampu untuk membawa Jawa Timur ini menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Oke, emang keren banget tuh Bu, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Satu petang lagi. Oh ya kan, Bu Khofifah ini kan perempuan ya, jadi pemimpin lagi kan. Nah, ada istilah kepemimpinan sistem patriarki. Kalian tahu nggak sih sistem patriarki itu kayak gimana? Tahu, dan menurutku aku sendiri itu kurang setuju ya sama kepemimpinan patriarki itu. Karena patriarki sendiri kan definisinya bahwa lelaki itu menjadi pemegang kekuasaan, entah itu di pemerintah maupun di organisasi lainnya ya. Tetapi di era sekarang sepertinya itu sudah tidak berlaku ya. Dilihat dari Bu Khofifah sendiri, beliau perempuan dan mampu untuk menjadi pemimpin suatu provinsi dan membawa perubahan yang menjadi lebih baik. Karena dengan kita tidak menerapkan sistem patriarki, kita mampu untuk menjadi kesetaraan gender antara lelaki dan juga perempuan, mampu mengikuti perkembangan zaman, dan juga mampu untuk tidak ditindas oleh kaum laki-laki, istilahnya seperti itu. Benar sekali. Kalau menurutku patriarki ini itu membatasi perempuan dalam berkreativitas dalam berkarya ya. Karena patriarki ini tuh mengekang perempuan untuk berpegang teguh pada stereotip di mana ruang gerak perempuan itu hanya di dapur, sumur, dan kasur, di mana itu salah karena perempuan bisa lebih dari itu. Mungkin aku bisa tambahin lagi ya. Dan kadang tuh laki-laki juga berpikir bahwa perempuan itu hanya untuk di dapur, ngurusin apapun untuk anak-anak, tapi salah ya. Sekarang ini kan kita kan generasi muda, perempuan itu mesti tahu gimana cara untuk menjadi pemimpin yang baik seperti Ibu Khofifah ini contohnya gitu ya. Sehingga masyarakat juga menganggap wajar adanya perilaku pelecehan terhadap perempuan dalam bentuk sekecil apapun. Nah itu bagi kita generasi muda perempuan saat ini kita harus lebih efektif lah, lebih teliti dalam memilih lah. Nah, kalau dari aku, dengan adanya sistem patriarki yang masih berkembang di zaman yang semakin maju itu menurutku nggak relevan ya. Karena dari sisi laki-laki mungkin dia akan sulit mengekspresikan. Jadi dia tuh kayak dia melulu gitu loh yang jadi tulang punggung keluarga, atau dia tuh tidak bisa mengekspresikan perasaan emosionalnya dan tidak punya ruang gerak yang bebas. Jadi ibaratnya tuh bisa aja jadi beban untuk para lelaki gitu. Nah, kayak pembicaraan kita tadi berat tapi santai tapi informatif gak sih? Nah, itu tadi. Nah, menurut aku pembahasan yang sebentar tapi sangat informatif ini sangat berguna untuk yang udah tahu atau yang belum tahu gimana kepemimpinannya Bu Indar. Aku pembahasan sebentar tapi informatif ini sangat mengedukasi bagi kita yang udah tahu dan belum tahu mengenai Bu Khofifah Indar Parawansa.
dan juga sedikit ada tambahan informasi mengenai bagaimana itu sistem patriarki yang tidak relevan lah di zaman sekarang yang semakin maju. Nah, cukup sekian bincang asik dari kita-kita ini. Semoga dapat memberikan informasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau informasi karena kita sama-sama belajar. Sekian dari kami. See you. Bye-bye. Terima kasih.